Makanya saya sebagai orang yang tidak berilmu malu ketika orang yang lebih bodoh dari saya, yang lebih goblok dari saya diundang, diagung-agungkan, dicium tangannya. Sebodoh-bodoh TJ, walaupun nggak bisa baca kitab, nggak pernah mencoba baca kitab dari kiri ke kanan. Sebangsat-bangsatnya TJ, di depan orang tua ada santun, nggak ada teriak anjing, teriak babi. Makanya ajaran-ajaran seperti itu nggak usah masuk kemari, menyesatkan. Nenek kita dulu ngajar kita ngaji, nggak lihat Al-Quran, lagi menganyam tikar. Begitu kita salah baca langsung ulang, salah. Kacamata dia pakai turunin, salah. Padahal nggak lihat Al-Quran. Kenapa? Membiarkan seperti itu adalah dosa. Kita dengarkan orang baca ayat suci Al-Quran tapi salah. Dosa kita kalau nggak mencegahnya. Aduh ya Allah, sedih saya. Habib sana, Habib sini. Ada yang jenggot pink, ada yang rambut merah datang kemari. Pokoknya kalau duduk sudah forum mereka nggak ada harga orang lain. Terasa dunia ini milik mereka doang. Tapi ingat, ulama-ulama kita, tengku-tengku kita, kalau duduk dimanapun lihat orang lain tetap menyapa, Assalamualaikum, mari makan dulu. Walaupun dia nawarinnya hanya sekedar basa-basi, enak rasanya, dan kita juga nggak akan mau, malu kita. Misalnya saya gondrong ya kan, dekil kayak gini, ganteng juga sih, kata Habib Arya. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Akhlak makan. Ini apa namanya? Persis kayak orang kelaparan baru dapat makan. Adab makan pun kagak ada. Ngamuk-ngamuk depan makanan. Kita di Aceh dididik oleh guru kita, kalau mau makan pakai pakaian, bila perlu pakaian yang bagus. Sambil makan jangan banyak ngomong. Ngomong yang perlu kalau perlu, misalnya angkat ini kemari, tolong ambil itu. Jangan cerita curhat dulu depan makanan, apalagi ngamuk-ngamuk. Bermuka muram durja pun di depan nasi nggak boleh, depan makanan nggak boleh, nggak berkah. Ini katanya ulama cucu Nabi hebat sekali, levelnya sudah satu klik di atas helikopter. Makan aja kagak beradab, persis kayak babi makan di kandang. Naam. La. Jangan kau bilang nggak ada. Gak open kiri kanan. Manggil pelayan. Woi. Kita diajarkan manggil pelayan, tahu nggak gimana? Tunjuk tangan ke atas. Atau gini, Bang, sebangsat-bangsat saya manggil pelayan nggak ada. Bang, saya tunjuk. Atau Bang, berapa? Ini, hei, sini bawa ente gimana sih? Ente gimana? Ini Habib lo, yang hormat sikit. Masya Allah, kayak perampok, kayak menir. Kalian ingat menir? Menir dulu kalau ada ekspedisi jalan naik kerbau, naik gajah dulu di Aceh, berhenti di warung makan. Hei, sini kau. Ini letnan, kau bawa makanan yang bagus, ini tidak enak. Memang mereka menir, gayanya sama, gaya penjajah. Duduk di warung kopi seolah-olah dia punya dia. Kalau di Aceh ini begini ya kawan, pembeli adalah raja, pedagang adalah dewa. Anda harus punya sopan santun, walaupun Anda di situ raja. Komplain yang sopan. Salah-salah Anda bisa minum, bisa disiram kopi di sini kalau nggak sopan. Kayak orang kelaparan bertahun-tahun makan.
Antum anak dari siapa? Bahas nasab. Oh, itu Ami Ana. Ami Ana nikah dengan Datuk ente. Dulu kan Ami Ana pernah tinggal di sini. Kalau lihat orang lain datang, termasuk yang di Aceh, Habib Pesek. Habib Pesek di Aceh, kalau lihat TJ, kalau kita datang cium tangan dia, senangan dia. Gua nggak pernah. Tangan yang gua cium pertama orang tua gua saat mereka masih hidup. Kedua, adik perempuan gua yang sering gua cium tangan. Ya. Kemudian keluarga gua, om gua, abang adiknya bapak misalnya, keluarga. Kemudian siapa lagi? Orang tua teman gua. Gua datang bertamu ke tempat teman gua atau tempat cem-ceman gua. Ketemu bapak, ketemu emak, cium tangan. Terus siapa lagi? Orang-orang yang sudah tua, walaupun dia pengemis lagi ngajak duduk ngopi, cium tangan gua cium tangan dia karena udah tua. Kemudian guru, kalau janda kadang-kadang yang cantik, nanti malam ada jadwal nggak ada bang, kenapa? Ngopi di Blang Padang yuk, mari. Tuh baru gua cium tangan. Tapi kalau gerombolan berjubah ini, ninja ini gua nggak. Mohon maaf teman-teman. Si Sodik datang kemari, kemudian tiba-tiba ada kroco-kroconya Habib dari Kalimantan. Nggak ada gua cium tangan, cuman berpelukan. Karena begini, ya udah begini aja. Ya kan? Udah begini, ya udah apalagi. Cuman cium tangan nggak? Si Alwi, si Umar datang ke penjara waktu itu, pingin sekali mereka gua cium tangan, nggak? Tetap begini. Ya salam, muka si Umar langsung begini. Tapi lucu, perasaan dia udah angker sekali gitu kan. Padahal gua senyum, bagi mereka angker, buktinya pasang borgol. Nggak apa-apa gua ngomong begini, ke Polda Aceh udah diganti kok. Ya salam, assalamualaikum. Pertama gini, si Kumar, si Alwi, ada dua bapak polisi nunggu di ruangan. Kan? Gua di bawah. Gua pakai celana sama sarung, pakai baju kaos. Assalamualaikum. Gitu, salam. Sambil senyum gua. Ya salam, TIJ nih. Langsung muka si Kumar gini. Gue salamin, liatin gini, baru dikasih tangan. Gue nggak nyium. Gue panggil gini, Bib. Kan udah asli, udah gue aslikan. Alwi. Di situ mereka nggak nyaman karena nggak cium tangan. Parah, kepala ini payah jatuh. Meluk TIJ. Hah? TIJ mengatakan, makanya nggak heran, orang-orang gila pun sekarang jadi wali. Ada 3 hal kalau kita ketemu orang gila yang terlintas di pikiran kita. Yang pertama, untuk zaman sekarang nih, gara-gara doktrin ada 3 hal kalau melihat orang gila. Pertama, kalian akan berpikir kalau itu waliullah. Nggak apa-apa untuk berhusnuzon, tapi jangan aneh-aneh. Yang kedua, kita akan berpikir bahwa itu adalah artis yang sedang buat konten prank, Baim Wong misalnya. Yang ketiga, kita akan menganggap bahwa orang itu adalah intel yang sedang menyamar. Betul tidak? Ujar TIJ. Kalau meluk TIJ pas di pinggang. Ada fotonya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.